Hai Putri, kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kenapa FE bisa plus 2 dan plus 3. Kapan dia dikatakan plus 2 dan kapan dikatakan plus 3. Nah, sebelum kita menyaksikan videonya atau sebelum saya membahas mengenai materinya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya akan menjawab kenapa FE itu bisa menjadi plus 2 dan plus 3, sebelumnya saya akan membahas mengenai bilox. Bilox atau bilangan oksidasi adalah sesuatu yang bisa kamu jumpai ketika belajar kimia. Sebuah atom akan memiliki muatan positif dan muatan negatif. Penentuan positif dan negatif ini berasal dari keinginan sebuah atom untuk menjadi stabil melalui proses transfer elektron. Nah, sebuah atom bisa melepas dan juga bisa menerima. Untuk menentukan apakah sebuah atom itu positif, kamu bisa melihat apakah dia sudah melepas sejumlah elektron atau tidak. Sedangkan untuk atom negatif, kamu bisa menilai apakah atom tersebut sudah menerima elektron dari jumlah lain. Nah, jumlah muatan positif dan juga negatif dalam suatu atom bisa disebut sebagai bilox atau bilangan oksidasi. Apakah itu bilox? Nah, bilox adalah singkatan dari bilangan oksidasi yang bisa kita definisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima maupun diserahkan ke atom lain. Beberapa atom mempunyai satu bilox, namun ada beberapa atom yang mempunyai lebih dari satu bilox. Jika kamu menemukan nilai dari sebuah bilangan atom atau suatu molekul ataupun senyawa, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu bilox atom unsur lain yang mempunyai sifat umum atau standar. Nah, dalam bilox ini atau dalam menentukan bilox ini juga ada aturan yang berkaitannya, itu aturan dalam menentukan bilox. Untuk menentukan bilox suatu atom ada beberapa aturan yang bisa kamu pahami. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas atau atom atau molekul unsur adalah 0. Contohnya seperti Na, H2, O2, Cl2, Pa2, C, Cu, Fe, dan Na. Nah, bilangan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion monoatom dan polyatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya, iotan monoatom Na+, Ca2+, dan Cl- memiliki bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, plus 2, dan min 1. Nah, yang untuk contoh yang ion polyatom yaitu Na4+, SO4 2-, dan PO4 3- memiliki bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, min 2, dan min 3. Yang ketiga yaitu bilangan oksidasi unsur dari golongan A adalah plus 1 dan unsur dari golongan 2A adalah plus 2 dan golongan 3A adalah plus 3. Contohnya misalnya bilangan oksidasi unsur Na, unsur golongan A1 pada senyawa NaCl, Na2SO4, dan Na2O adalah plus 1. Bilangan oksidasi unsur Ca, unsur golongan A2 pada senyawa CaCl2, CaCO4, CaCO adalah plus 2. Bilangan oksidasi Al, unsur golongan A3 dalam senyawa Al2O3 adalah plus 3. Yang keempat aturannya yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 5A pada senyawa binar adalah min 2 dan unsur golongan 7A pada senyawa binar adalah min 1. Contohnya bilangan oksidasi unsur S atau unsur golongan 7A pada Na2S dan MgS adalah min 2. Sedangkan bilangan oksidasi unsur Cl pada NaCl, KCl, MgCl2, dan FeCl3 adalah min 1.
Yang kelima yaitu adalah bilangan oksidasi unsur H yang berikatan pada senyawa logam adalah +1. Apabila berikatan dengan senyawa non-logam adalah -1. Contohnya seperti bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, dan NH3 adalah +1. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa hidrida adalah -1. Misalnya, bilangan oksidasi unsur H pada NH2, CaH2, dan AlH3 adalah -1. Nah, yang keenam yaitu bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida sama dengan -2. Itu adalah aturan-aturan untuk menentukan suatu bilox. Nah, lanjut saya akan menjawab pertanyaan tadi, kenapa Fe bisa menjadi +2 dan +3, kapan dia dikatakan +2 dan kapan dikatakan +3. Oke, saya akan coba menjawabnya. Nah, biasanya bilox Fe itu lebih dari 1, seperti Fe2+, 3+, itu adalah salah satu Fe unsur golongan transisi yang mempunyai aturan tersendiri dari masing-masing unsur. Nah, untuk Fe mendistribusikan elektron sebanyak 2 dan 3 untuk menjadi lebih stabil. Nah, jadi untuk pemakaian 2+ dan 3+ atau kapan dia dikatakan 2+ dan 3+, biasanya tergantung dari senyawa apa besi tersebut bersenyawa. Contohnya seperti FeSO4 berarti mengandung bilox Fe2+, sedangkan untuk Fe3+ yaitu FeCl3. Karena unsur besi jarang ditemukan dalam bentuk biji besi. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kenapa Fe bisa menjadi 2+ dan 3+ atau kapan dia dikatakan 2+ dan 3+. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.